Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu ilahul awwalina wal akhirina. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Tidak ada sepatah kalimat pun yang pantas kita ucapkan dari lisan kita yang penuh dengan dosa, yang sering berbuat kemaksiatan, sering melakukan kemungkaran, kefasikan, bahkan kezaliman, selain kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalimat suci, kalimat tauhid yang kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita melupakan kewajiban kita untuk bersolawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum masuk kepada judul tausiah saya pada malam hari ini, saya meminta izin kepada juri-juri sekalian untuk memberikan izin saya menyampaikan tausiah saya pada malam hari ini yang berjudul Anjuran Berbuat Baik. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada seorang hambanya untuk menerima Islam dan memasukkan ke hatinya cahaya keimanan, pasti ia akan melihat berbagai kebenaran dengan keislamannya, dan pasti ia akan memikirkan akhir dari segala perbuatannya dengan cahaya keimanannya. Maka ia menjauhi segala kemaksiatan dan berbalik mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak peduli dengan hambanya yang tersesat, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia merasa berada di jalan petunjuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang tanda-tanda orang yang dilapangkan dadanya. Bertanya para sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, apakah tanda-tanda orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tanda-tanda orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah ke dalam Islam, maka orang itu merindukan kampung akhirat yang abadi. Ia menjauhi dunia yang penuh tipuan, dan ia mempersiapkan dirinya untuk menemui kematian sebelum ia menemuinya." Itulah tanda-tanda yang jelas dari diri seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima petunjuk Islam, sehingga ia mengisi langkah-langkah hidupnya sebagai seorang muslim yang sejati. Ia menjauhi segala perbuatan di dunia dan segala kesibukannya kecuali hanya seperlunya saja, sebab ia percaya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan duniawi melainkan hanya sebagai tipuan. Saudara-saudara dai yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang tersesat akan merugi dunia dan di akhirat, sebab ia salah perhitungan tentang dirinya dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a," yaitu orang-orang yang amal usahanya sia-sia di kehidupan dunia, padahal mereka merasa yakin mereka melakukan kebajikan. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amirul Mukminin
dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selalu merasa takut dan menangis karena banyak mengingat akhirat dan menahan hawa nafsunya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, siapapun yang berharap kehidupan dunia serta selalu mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan lupa terhadap akhiratnya dan ia akan terhalang dari melihat kebenaran. Maka ia adalah orang yang paling sengsara di dunia dan di akhirat, sehingga ia bakal dijebloskan ke dalam api neraka. Demikian pula orang-orang yang tersesat di dalam kehidupannya. Apabila orang itu telah tersesat, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kita. Sahabat-sahabat dai yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita ke dalam Islam dan memasukkan cahaya keimanan kepada kita. Karena dengan cahaya keimanan kita dapat melihat berbagai kebenaran dan kita dapat memikirkan akhir dari segala sesuatu yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, takutlah kamu dengan Allah sebenar-benar takut dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Mungkin sampai di sini saja tausiah singkat saya pada malam hari ini. Saya mohon undur diri kepada juri-juri dewan dan sekalian. Kambing disembelih berlumur darah, disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf jika ada salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.